sedikit pengikutnya Bapa. Terus Roh Kudus, bagaimana? Berapa juga pengikutnya? Kalau Triteos. Ini yang aneh, kita aja Tritunggal sudah setengah mati, Bang. Oke. Saya lewatkan yang itu, Bang. Terus masalah diskusinya Abang kemarin sama si Zuma. Saya makin awam, makin kasihan lihat Zuma, Bang. Jujur aja, Bang. Saya makin kasihan lihat Zuma. Yeah. Dia mungkin sudah artinya ya mungkin banyak kehilangan, mungkin apa teman-temannya juga sudah agak menjauh dari dia karena sering debatnya yang bisa banyaknya yang bisa menjawab lah. Dan kemarin kan Abang bertanya sama mereka kan, kau harus yang kau mengerti Quran. Yang mana Quran itu? Terjemahannya kah? Atau bahasa Arabnya? Sekarang kalau kita mau berpikir begini, Bang. Bisakah semua umat muslim membacakan ayat Quran? Dan kami ini yang tidak tahu langsung mengerti. Kalau dia pakai lagi bahasa terjemahan, berarti pakai terjemahan. Berarti itu bukan Quran. Contoh, Abang bacakan ayat Quran pakai bahasa Arab ya. Kalau saya langsung mengerti loh, Bang. Tidak usah lagi pakai bahasa Indonesia, pakai terjemahan. Kalau lagi. Bagaimana Zuma ini sebenarnya? Bagaimana Zuma ini mengartikan semua itu? Kan Abang kemarin bilang, Quran yang disimpan di hatinya Nabi Muhammad. Kan Zuma sendiri mengatakan, betul. Terus Quran yang ditulis itu, kenapa langsung ujuk-ujuk ada? Berarti yang ditulis itu bukan Quran. Siapa yang bilang? Ini pertanyaan dia ya, Bang. Siapa yang bilang? Kau ini Rudi Paulus. Kok langsung larinya ke Paulus? Ya. Aneh. Baru ini lagi, Bang. Satu lagi, Bang. Siapa si Henbe? Ya. Bencong itu. Ya. Saya mudah-mudahan Hen Bencong ini mendengar orang diskusi, Bang. Dosa lah kau maki-maki pakai nenek moyang. Kayak tidak ada betul saja kau nenek moyang kau itu Hen Bencong. Janganlah kau begitu. Kau bagaimana ya? Kau punya Tuhan, kau tiap hari sembahyang, tapi mulut kau itu kotor. Maki terus kau yang di dalam mulutmu itu. Apa gunanya kau sembahyang kalau kau suka memaki, kalau kau suka menghina? Coba, Tuhan mana yang mengajarkan orang itu, kita diskusi sama orang kita sudah tidak bisa jawab, kita harus maki? Tuhanmu. Apakah itu ajaran nabimu? Bahwa mengatakan orang begitu? Dan ini satu lagi Abang, yang dikatakan Zuma ke bom. Seharusnya begini Bang, orang Kristen di Indonesia ini. Supaya babi itu Bang, tidak banyak di Indonesia ini. Kan katanya sama babi itu, jangan kau makan. Iya. Dia aku Bang. Kalau misalnya begini Bang, berarti si Zuma ini sering tidur sama babi. Kan tidak dimakan. Berarti dia haram Bang. Kalau, ya kan? Berarti Zuma ini banyak babi di kamarnya loh. Kan dia bilang jangan dimakan karena itu haram. Bolehlah kau tidur sama babi. Curiganya aku kata tangga kita lah. Berarti dia tidak makan babi. Dia temani tidur. Itu aja Bang, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku izin sebentar ya. Ada apa namanya itu, ada sebentar. Tapi jangan dimatikan dulu. Aku bicara lewat HP. Sebentar. Bentar ya. Gimana caranya? Situ. Ya, begitulah kawan-kawan. Jadi kalau isi kepala sudah kotoran semua, ya memang begitu. Jadi apa yang kita sampaikan pun memang tidak disampaikan juga sama mereka ya. Kawan-kawan sabar ya, daripada aku matikan nanti kalian kira aku pergi. Jadi ini ada sedikit samping ini dulu aku ada membantu orang sebentar ya. Bentar aja.
Oke, para Ivan Villa, kita masih menunggu ya. Saya dinaikkan oleh Rudi karena Rudi sedang katanya lagi ada sedikit kegiatan untuk membantu ya, membantu dari tetangganya atau di samping rumahnya. Jadi kita sambil menunggu untuk saya dinaikkan. Ya, jadi saya terangkan tadi, saya bantah subhatnya dari dia bahwa dia mengatakan bahwa kita adalah keturunan budak. Tadi bahkan mengatakan bahwa Bang Zuma ditinggalkan, bukan seperti itu. Itu adalah biasa narasi-narasi yang sering mereka bawa untuk seperti personal attack ya, untuk merendahkan seseorang tanpa dalil atau tanpa argumen ya. Itu biasa yang mereka lakukan hal-hal seperti itu. Terus kalau kita kaitkan dengan apa yang kita dengarkan tadi dari yang netizen yang masuk ya, dari pihak Kristen yang mengatakan bahwa apa uh, keturunan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya tahu arahnya pasti ke sana, yang dimaksud dengan menciptakan Tuhan yang baru ya, dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan ya. Di sini jelas mereka lupa bahwa rasul-rasul mereka sendiri ya dibunuh sampai si Paulus sendiri dipenggal. Kalau kita kaitkan dengan mengkomparasikan parameter yang sama dengan pemikiran mereka, ya kita bisa menyatakan bahwa rasul-rasul mereka semua kena kutuk karena menyebarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di perjanjian lama, menciptakan Tuhan-Tuhan baru ya. Jadi para Ivan Villa, mari kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Rudi ya, apa yang akan dilakukan oleh Rudi untuk nanti akan saya kantar semua jawaban pernyataan-pernyataan baik dari Rudi ataupun dari peserta Kristen yang naik ke di dalam perjanjian lama. Jelas tidak ada yang namanya Tuhan yang dibentuk atau Tuhan yang berbentuk, tapi mereka ternyata di perjanjian baru Tuhan berbentuk manusia. Jadi hal inilah yang yang menampar mereka sendiri sebenarnya tentang argumentasi dari si Rudi Yohanes ini. Saya akan menunggu dengan sabar, bukan karena apa-apa para Ivan Villa, tapi hal ini sangat penting untuk kita lakukan supaya apa? Inilah gunanya kita masuk ke channel-channel Kristen. Ketika mereka sedang melemparkan subhat, minimal ada satu muslim yang mengkanter subhat mereka. Supaya apa? Karena konten YouTube ini kan bisa ditonton terus sampai nanti ke depan ya. Siapa tahu nanti yang nonton ternyata muslim awam dan ternyata tergoda oleh argumentasi ngawur mereka kalau tidak ada kantor. Nah, itulah saya sering masuk ke ke channel muslim ke channel Kristen untuk mengkanter subat-subat mereka. Masuk ruangan. Aduh, akhirnya sampai juga. Masukkan ini, keluarkan. Ternyata saya belum dinaikkan juga ya, para Ivan Villa. Padahal janjinya setelah ini saya dinaikkan. Ternyata di live chat tadi dia bilang bahwa habis ini saya dinaikkan. Ternyata saya belum dinaikkan juga. Menunggangi kelihatan liar. Tahu nggak maksudnya itu apa? Iya, ya tahu lah. Tapi nanti kalau jelaskan. Ya, aku jelaskan sedikit ya. Silakan. Jadi Yesus mau mengajari kepada kita bahwa beginilah kalian lakukan kelihatan liar itu, katanya kan. Itulah sebabnya sampai detik itu. Kalau kita lihat Amerika kan dialah menunggangi keledai liar yang ada di dataran apa sana ya. Kalau kita bilang daerah Arab lah ya. Mereka kaya-kaya tetapi isi kepala kotoran. Jadi Amerika lah yang berkuasa di situ. Menunggangi mereka. Seperti itu gambarannya. Ya, silakan. Iya, jadi kalau kita membayangkan keledai liar itu kan dia kan lompat-lompat tuh kan. Kakinya kayak rodeo itu, tahu kan rodeo? Banteng itu ya. Dari ini kan berdebat itu kan sudah bersama keledai. Siap. Kayak jadi gini lah, memang kemarin atau
Tuhan yang menjadi manusia dan manusia yang Dari Tuhan, ya. menjadi Tuhan itu memang menarik ya, luar biasa itu. Hmm. Itu sebetulnya Alkitab itu selalu menjawab menghina ciplaannya sendiri. Kalau menjadi firman ya, manusia yang menjadi firman yang menjadi di Karena memang dilanya sesembahnya. Hamba itu kan berat budak. Buddha. Karena dulu mereka kan keturunan Buddha, mereka jadi sendiri. Mereka tidak mau membatas dari Kejadian 16 yang di dalam Bible itu. Kalau kita ini kan sebagai anak-anak Allah. Kalau itu berbeda. Membahas ini banyak saudara-saudara dipanggil Tuhan, Yesus tidak dipanggil Allah, antara Israel kan, karena dihantam kromo semua itu. Terima kasih, dilanjut. Tuhan berkati ya. Terima kasih Rafir, Raja Kafir. Raja Kafir turun tangan kawan. Susah kita ini. Maka ada penyeimbangnya yaitu Farhan. Kita panggilnya Farhan. Forlu. Silakan Farhan. Farhan. Halo, mikrofonnya Farhan. Itu masih mati. Halo Farhan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Saya akhirnya dinaikkan ya. Sudah kedengaran ya Bang Rudi ya? Sudah, bagus. Ya, saya lagi ada di Sidoarjo, lagi ada pekerjaan, jadi agak ini ya, sinyalnya agak lemah ya, jadi mohon maaf jika agak terputus-putus. Jadi saya menanggapi tentang keledai liar yang ditampilkan tadi ya, tentang begini, baru bentar Farhan. Nampak wajahmu kan ganteng. Oke. Siap, lanjut. Oke. Kalau kita menarasikan sebagai keledai liar ya, saya tahu tujuannya kemana. Cuman kalau tadi Bang Rudi sempat mengatakan bahwa budak gitu ya, keturunan budak. Saya merasa prihatin dengan pemahaman literatur-literatur yang dipahami oleh saudara-saudara saya Kristen. Bahkan si Hagar di sini dikatakan, bahkan rabi-rabi Yahudi pun mengakui ya, Yahudi pun mengakui bahwa Hagar adalah salah satu putri dari raja di Mesir tersebut. Jadi kalau kalian selalu bangga dengan mengatakan kami adalah keturunan budak, saya yakin kalian harus banyak belajar ya. Bahkan Yahudi yang punya otoritas tertinggi dalam menerjemahkan Torah mereka, sejarah mereka, mereka mengatakan dengan jelas bahwa Hagar bukan keturunan budak. Tapi kalau kita mau menarasikan, justru kalianlah yang di luar dari keyahudian. Kalian di luar agama Abrahamik. Kalian datang ke Indonesia pun dibawa oleh negara-negara penjajah. Yang kalau kita korelasikan, kalau kata-kata Tuhan di sini, menciptakan Tuhan dari topik yang tadi ditampilkan oleh Bang Rudi tadi. Siapa yang menciptakan Tuhan-Tuhan baru? Saya meminta bukti secara logika saja. Apakah pernah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Tidak ada pernah secara literal yang mengatakan bahwa kalau Yesus adalah akulah Yesus Tuhanmu, sembahlah aku. Nothing. Jadi sangat aneh kalau kalian menarasikan kami menciptakan Tuhan-Tuhan yang baru. Justru kalianlah di dalam perjanjian lama tidak ada di Yesaya, tidak ada Tuhan yang dibentuk atau Tuhan yang terbentuk setelah aku. Tidak pernah ada. Artinya kalian sendiri yang menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Kalau tadi mengatakan kisah dilenyapkan keturunan siapa tadi keturunan itu dilenyapkan katanya ya. Saya tahu narasinya mau dibawa kemana karena saya alhamdulillah saya paham semua tentang mau dibawa arah kemana nih topik, terus sobat-sobat kalian tentang keturunannya dilenyapkan. Sebentar Bang Rudi. Jangan baperan. Enggak, saya enggak baper. Saya meluruskan. Kalimat saya tertata rapi dan saya tidak dengan emosi ya. Saya di sini artinya berdiskusi dengan baik. Kalau kita mau menarasikan kalau dilenyapkan ini, justru kalian harus berkaca diri kepada kalian sendiri tentang rasul-rasul kalian yang matinya sangat tragis sekali.
Ya, kalau kalian mengasah melenyapkan, justru orang-orang yang melahirkan kekristenan dengan ayat-ayat palsu inilah yang ternyata akhirnya dilenyapkan. Paulus ternyata dipenggal kepalanya. Inilah karena hukuman dari Tuhan kalian, dilenyapkan, dibunuh, ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 22 jelas dikatakan dari ayat 1 sampai 27 gimana Paulus mengatakan apa? Dia keturunan Yahudi, dia keturunan Yunani, dia keturunan Roma demi untuk keselamatan. Apakah orang seperti ini yang akan kalian jadikan contoh? Sesuatu yang tidak pernah berani dengan bertanggung jawab dengan ucapannya sendiri. Han, Ya, gimana? bisa aku bertanya satu hal, ada nggak di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mati menyebarkan Al-Quran? Maksudnya menyebarkan Al-Quran gimana? Kalau di kami mati martir maksudnya, adakah? Oh, ada. Ya, kan, ada. Kalau di dalam Bible dikatakan begini, berbahagialah engkau oleh karena namaku engkau menderita. Sorry, suaranya agak terputus. Tapi saya sudah boleh kasih aku ayatnya bahwa ya. Gini Bang Rudi, karena saya lagi di jalan, tapi saya ayat Al-Quran. Menyebarkan Al-Quran ya. Oke, jadi gini, ketika para mujahid yang syahid, yang syuhada itu ya, di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah diterangkan apa? Diterangkan bahwa jangan kira mereka yang mati karena berperang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah adalah mereka mati. Mereka sesungguhnya hidup di sisi Allah. Artinya kemuliaan mereka mendapat kemuliaan ketika memperjuangkan agama Islam, ketika membela agama Islam, membela kebenaran, mereka mendapat tempat sisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapat tempat yang mulia. Tapi ketika kita korelasikan dengan apa yang dilakukan. Izin Farhan. Ya, silakan Bang Rudi. Maksudku, orang mati menyebarkan ajaran Islam, bukan berperang loh maksudku. Misalnya kan ini Al-Qur'an nih. Disampaikannya kepada orang banyak, disebarkannya agama ini. Penyebaran agama maksudku. Ya, gini Bang Rudi. Al-Qur'an ada enggak? Ya banyak, kalau dalam kalau di satu persatu ayat Al-Qur'an yang menerangkan itu tentu nggak ada nama-nama gitu. Al-Qur'an bukan catatan sejarah. Al-Qur'an adalah sebuah tuntutan moralitas yang bersifat kompleks dan general di sana ya, tidak satu persatu di ini. Contoh ketika pasukan dari Muhammad Al-Fatih ya, ketika ke Konstantinopel, menyerbu Konstantinopel, bagaimana di sana juga ternyata banyak korban ya, banyak korban. Ketika peperangan itu terjadi, Muslim, kami Islam menarasikan bahwa apa yang kami lakukan adalah bukan berperang di jalan untuk mencari kekayaan atau mencari kekuasaan, tapi kami berperang adalah untuk sebuah ajaran kami ya, yang menerangkan contoh di perang Konstantinopel. Ya, kalau kita pahami secara literal, secara sejarah ya, sejarah yang nyata, bagaimana rakyat Konstantinopel saat itu di Istanbul ya, Turki, saat ini namanya Istanbul, Turki, bagaimana para kaum Kristen kaum Kristen Ortodok ini begitu mendapat penganiayaan yang luar biasa dari pasukan-pasukan Romawi ya. Disitulah Muhammad Al-Fatih membebaskan mereka, dan apa yang dikatakan Muhammad Al-Fatih, kalau demi balas dendam, demi kekayaan atau demi sebuah ekspansi, tentu akan terjadi sebuah penjarahan atau pembunuhan. Sejarah mencatat Bang Rudi, Karen Armstrong ya, seorang mantan biarawati, mengatakan apa di dalam perang penaklukan Konstantinopel? Mengatakan bahwa apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah sebagai tanda bahwa peperangan bukan tentang pembantaian. Tapi Muhammad Al-Fatih mengatakan, bagi kalian ya yang ingin tetap tinggal di Istanbul, yang ingin tetap tinggal di Konstantinopel, harta kalian aman, nyawa kalian aman, kalian akan dijaga ya oleh kami tentara Muslim. Kalau kalian tidak mau tinggal di Istanbul atau tidak mau tinggal di Konstantinopel, kami akan mengantarkan. Yang menjadi polemik itu kan. Ya, kami akan mengantarkan Anda. Seperti itu sejarahnya. Oh, saya bisa memberi bukti, Bang. Kita nanti buka ini aja, Bang Rudi, buka topik tentang sejarah bagaimana penaklukan yang dilakukan Islam. Apakah itu termasuk penaklukan yang bersifat ekspansi atau sebuah pembebasan. Jadi kami selalu menarasikan sebagai sebuah pembebasan.
Dan itu bisa terbukti karena ketika Muslim memasuki suatu daerah tidak pernah terjadi pembantaian. Dan yang kedua, Bang Rudi, bahwa ini hukum-hukum di dalam Islam, ya, di dalam perang Islam, di dalam hukum perang itu sangat luar biasa. Apabila Dilarang membunuh dilarang membunuh pemuka agama, dilarang membakar tempat ibadah, dilarang membakar fasilitas umum, dilarang membunuh orang-orang tua, dilarang membunuh anak-anak, dan ini dikonversi kepada Konvensi Jenewa hukum-hukum perang yang saat ini dianut oleh sebagian besar hukum-hukum dunia. Saya bisa membuktikan. Saya tidak, Farhan tidak pernah bisa, tidak pernah cuman berasumsi. kalau di perang, ya di perang, ya di dalam perang dilarang membakar rumah ibadah. Tetapi kalau di Indonesia ini diizinkan membakar rumah ibadah ketika perang. Jangan, Bang Rudi, saya pikir Bang Rudi senior lah. Jangan melibatkan sebuah oknum, karena kalau oknum, ternyata kemarin di Sulawesi, ya, di Sulawesi bagaimana Risuli, Lubis, dan si Kanuru dengan sangat bangga mengatakan itu umat Islam yang membakar. Ternyata jemaatnya sendiri yang membakar. Ya, Risuli, Lubis sampai malu akhirnya. Itu adalah ajaran iblis. Yang nyuruh membakar adalah ajaran iblis. Itu viral. Ternyata ajaran dia sendiri yang ajaran dari iblis. Ya, itu saya sudah counter di channel saya. Ya, kalau kita melibatkan sebuah oknum, Bang Rudi. Kalau Risuli Lubis, aku kan bilang dia iblis kok. Ya, makanya kita tidak bisa menarasikan sebuah kejadian dari sisi ajarannya. Saya tidak mau menjadikan itu sebagai justifikasi. Karena apa? Karena itu akan bersifat subjektif. Karena ini bukan dari ajaran, tapi adalah oknum-oknum yang melaksanakan hal tersebut. Jadi kita tidak inilah, kita debater senior nggak mungkin menarasikan sebuah kejadian accident by accident itu menjadi sebuah generalisasi ajaran. Tidak seperti itu. Oke, begitu aja Farhan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Kebetulan nanti hari Minggu, ya, diskusi lagi ya. Hari Minggu kebetulan kita, jadi tak enak. Hari Minggu kebetulan nanti saya mengganti Alek Muslim. Jadi jadwal Bang Rudi kan hari Minggu akan debat dengan Alek Muslim. Ternyata Alek Muslim ada pekerjaan dan saya yang menggantikannya. Nanti hari Minggu kita ketemu lagi Bang Rudi di SDN, kita diskusi berdua, ya. Siap. Oke, Bang Rudi, terima kasih. Yuk, sama-sama. Sampai jumpa. Oke. Kawan-kawan agak delay. Jadi delaynya agak lama. Jadi sulit saya tadi. Mohon maaf para event villa, sudah saya akhiri dulu karena memang sinyalnya sangat agak jelek ya. Jadi saya akhiri dulu untuk ini. Terima kasih yang masih menyaksikan di channel Eva Khan Faruk Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.